Oke, kali ini kita akan memangkas atau pruning varian trans. Jadi dia waktunya pruning. Ini cek kebun dahulu. Batangnya semua udah pada coklat. Jadi udah waktunya untuk dipangkas. Ini semua varian trans yang di sebelah kiri. Oke, kita akan mulai proses untuk pemangkasan. Ini baru proses pruning. Untuk varian transfigurasi kita memakai metode medium. Jadi saya pangkas antara 4 sampai 8 mata tunas. Kemarin udah pemupukan generatif saya lakukan 4 kali sebelum proses pruning ini. Semoga aja nanti bisa keluar bunga yang banyak. Ini masih melakukan proses pruning. Ini yang varian akademik. Kemarin ini buahnya lumayan banyak. Ini varian akademik ya yang di sampingnya. Jadi enaknya untuk berkebun anggur seperti ini adalah kita tidak mengenal musim. Jadi ketika kita ingin membuahkan, sewaktu-waktu bisa kita buahkan asal pohonnya sudah berumur dan sudah menyimpan nutrisi, maka kita bisa melakukan pemangkasan kapan saja. Ini sebetulnya musim kemarau di sini, tapi beberapa waktu kemarin ini hujan deras beberapa hari. Tapi tetap kita lakukan pruning. Jadi uniknya itu anggur itu musimnya yang bikin adalah pemiliknya. Jadi ketika pemiliknya ingin membuahkan, kapan saja bisa. Jadi tidak mengenal musim. Jadi ketika teman-teman menanam, bisa suatu saat atau suatu keinginan nanti bisa dibuahkan dalam tempo waktu yang bisa direncanakan. Jadi proses pruning itu bertujuan untuk membuahkan. Jadi anggur berbuah melalui tunas muda yang baru, melalui proses pemangkasan, jadi akan keluar bunga. Dan tujuan lain adalah permajaan tunas. Jadi misalnya ada tunas yang rusak seperti ini, tunas yang rusak ini nggak masalah, kita potong. Nah, potong, kita bikin permajaan. Nanti dia akan tumbuh di tunas-tunas baru ini dan akan jadi batang sebesar ini di kemudian hari. Jadi fungsinya kita membuahkan, tapi kita juga pembentukan pohon untuk peremajaan. Untuk anggur berbuah dalam waktu yang cepat dan bisa bertahan sangat lama, bisa puluhan tahun. Di luar negeri bahkan ada yang sampai ratusan tahun. Tapi tentu saja semua tergantung perawatan. Ketika perawatannya bagus, tentu saja pohon akan sehat dan akan berumur panjang. Jadi kita harus tetap merawat. Jadi prospeknya ketika nanti kita nanam, kita nggak perlu peremajaan lagi. Untuk waktu yang sangat lama kita melakukan proses peremajaan pohon. Tapi di selang waktu yang lama itu kita bisa tetap melakukan panen buah melalui proses pruning seperti ini. Jadi prosesnya kita tanam. Setelah pohon dirawat dan sudah terbentuk pertumbuhan yang bagus, kita tinggal proses untuk pruning buah, pruning buah, pruning buah, pruning buah. Begitu terus untuk kelanjutannya. Jadi investasinya untuk pohon ini sangat menguntungkan sekali karena proses untuk pembuahannya cukup cepat dan proses peremajaannya membutuhkan waktu yang sangat lama.
Jadi proses untuk membuahkan anggur itu gampang. Yang penting ketika nanti udah batang tersier udah sebesar pensil dan dipupuk generatif, nanti ketika dipangkas tetap bisa menghasilkan buah. Ini contohnya ya. Yang ini varietas akademik. Perlakuannya sama dengan trans. Ini hanya menunggu untuk pematangan saja. Jadi yang penting ketika dirawat pohonnya anggur tetap bisa berbuah. Ketika kita melakukan proses pruning, kadang kita menemukan klaster-klaster bunga seperti ini. Ini dibuang aja, nanti dipangkas tidak apa-apa. Ini bunga yang cukup besar sebetulnya, tapi ini bunga yang tumbuh ketika stop nutrisi, jadi kita buang. Jadi kita buat buah ketika di batang bawah, tidak di pucuknya. Ini buah cukup besar. Nah, ini kalau sistem tralis ya teman-teman, pohonnya bisa rapi kayak gini. Nanti bisa daun-daun bisa ketemu di atas, kita stop nutrisi di atas. Jadi untuk proses perawatannya juga enak, proses pruningnya seperti ini juga enak. Pohonnya juga subur-subur kalau dirawat. Jadi untuk sistem tralis seperti ini paling memudahkan untuk perkebunan anggur karena mudah dalam perawatan dan mudah dalam proses pembuahan. Untuk proses pembuahannya juga jadi semakin cepat karena kita tinggal melakukan penarikan batang dan pemangkasan aja karena batangnya udah tertata. Nah, ini proses pruning sudah selesai. Pohon saya ditunjukkan dengan air yang menetes seperti ini. Nanti ini tetap setelah pruning nanti kita semprot dengan insektisida biar hewan-hewan dan kutu yang menempel pada batang nanti mati dan tidak mengganggu ketika nanti semprot daunnya. Ini untuk dalam waktu 2 minggu ke depan dah mulai tumbuh tunas, jadi kelihatan nanti. Semoga aja bisa membawa buah yang banyak. Jadi teman-teman bisa mencoba sendiri di kebun rumah atau di halaman Anda, bisa nanam untuk varietas-varietas yang mudah berbuah seperti transfigurasi ini. Ini unik sekali buahnya, nanti bisa berubah warna jadi bisa kuning, hijau dan nanti bisa agak kemerahan. Jadi karena namanya transfigurasi jadi dia bisa berubah-ubah warna. Oke, terima kasih. Selamat berkebun. Salam Jogja Anggur.